Dunia kita ini penuh dengan hal-hal luar biasa yang seringkali berada di luar nalar kita. Dari fenomena alam yang spektakuler, hingga penemuan ilmiah yang mengubah cara kita memandang alam semesta. Setiap sudut bumi seolah menyimpan misteri yang menunggu untuk diungkap. Meskipun kita hidup di era informasi yang serba cepat, masih banyak sekali keajaiban yang belum kita ketahui atau pahami sepenuhnya. Hari ini, kita akan menyelami beberapa fakta paling unik dan mengejutkan dari berbagai belahan dunia. Fakta-fakta ini akan membuktikan bahwa semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang planet ini. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan memulai perjalanan yang akan membuat kalian terpukau. Fakta pertama yang akan kita bahas terdengar seperti lelucon fisika, tapi ini nyata. Air panas ternyata bisa membeku lebih cepat daripada air dingin dalam kondisi tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai efek Pemba, dinamai dari seorang pelajar Tanzania bernama Erasto Pemba yang pertama kali mengamatinya pada tahun ke-1963. Saat itu, ia sedang membuat es krim di sekolah dan menyadari bahwa adonan es krim yang panas membeku lebih cepat daripada yang dingin. Meskipun terdengar aneh, para ilmuwan telah melakukan berbagai eksperimen untuk membuktikannya. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa ini terjadi. Salah satunya adalah karena air panas menguap lebih cepat, sehingga mengurangi masanya dan butuh lebih sedikit waktu untuk mendingin dan membeku. Teori lain menyebutkan tentang konveksi, di mana air panas memiliki sirkulasi internal yang lebih cepat, membantu melepaskan panas ke lingkungan lebih efisien. Efek Pemba ini adalah pengingat bahwa hukum alam kadang bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Selanjutnya, mari kita menyelam ke kedalaman lautan. Pernahkah kalian membayangkan ada sungai yang mengalir di bawah laut? Ini bukan adegan dari film fantasi, melainkan fenomena nyata yang disebut sungai bawah laut atau submarine river. Salah satu contoh paling terkenal ditemukan di Laut Hitam. Sungai ini memiliki tepian, dasar, bahkan air terjunnya sendiri, persis seperti sungai di darat. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada perbedaan densitas atau kepadatan air. Sungai ini sebenarnya adalah aliran air asin yang sangat pekat yang berasal dari Laut Mediterania. Air ini mengalir melalui Selat Bosporus dan masuk ke Laut Hitam yang airnya tidak terlalu asin. Karena lebih berat, air dari Mediterania ini tenggelam ke dasar dan menciptakan aliran seperti sungai. Penemuan ini menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya ekosistem bawah laut kita. Sebuah dunia tersembunyi yang masih menyimpan banyak rahasia. Dari dasar laut, kita beralih ke sesuatu yang mungkin ada di dapur kalian. Madu. Tahukah kalian bahwa madu adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah kedaluarsa? Arkeolog pernah menemukan pot-pot madu di makam Mesir kuno yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Dan madu itu masih bisa dimakan. Apa rahasianya? Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi dan kadar air yang sangat rendah. Lingkungan seperti ini sangat tidak ramah bagi bakteri dan mikroorganisme lainnya untuk tumbuh. Kedua, madu bersifat sangat asam, dengan tingkat pH sekitar 3 hingga 4,5 yang juga menghambat pertumbuhan bakteri. Terakhir, lebah menambahkan enzim khusus yang disebut glukosa oksidase saat membuat madu. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida dalam jumlah kecil, yang berfungsi sebagai pengawet alami. Jadi, jika disimpan dengan benar di wadah tertutup, madu bisa bertahan selamanya. Sekarang, mari kita terbang ke hutan hujan tropis Sumatera dan Kalimantan untuk melihat bunga yang luar biasa. Namanya Rafflesia arnoldi. Dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Bunga ini tidak hanya besar, tapi juga sangat langka dalam proses mekarnya. Rafflesia adalah tanaman parasit yang tidak memiliki daun, batang, atau akar sendiri, melainkan hidup menumpang pada sejenis liana. Proses dari kuncup hingga mekar bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun, begitu mekar, bunga raksasa ini hanya bertahan selama beberapa hari saja. Yang lebih unik lagi adalah baunya. Bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti daging bangkai untuk menarik lalat dan serangga penyerbuk lainnya. Karena siklus hidupnya yang singkat dan baunya yang khas, Rafflesia sering disebut bunga bangkai dan menjadi simbol keajaiban flora Indonesia yang harus kita lindungi. Selanjutnya, kita akan mengunjungi tempat yang paling dingin di bumi, Antartika, di bawah lapisan es yang tebal. Sebuah fenomena yang mengkhawatirkan sekaligus menakjubkan terjadi. Pulau-pulau yang tadinya tidak terlihat, kini mulai muncul. Ini terjadi karena lapisan es yang menutupi daratan mencair akibat pemanasan global. Seiring es mencair, daratan di bawahnya yang sebelumnya tertekan oleh berat es mulai naik secara perlahan dalam proses yang disebut isostatic rebound. Pulau-pulau yang baru muncul ini, seperti Pulau Sif, menjadi saksi bisu dari perubahan iklim drastis
yang sedang kita alami. Penemuan ini memberikan data penting bagi para ilmuwan untuk memahami dampak pemanasan global, terutama kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir di seluruh dunia. Antartika, yang tampak beku dan abadi, ternyata sedang berubah dengan cepat. Dari dinginnya kutub, kita menuju ke fenomena cuaca yang sangat aneh di Honduras. Setiap tahun, biasanya antara bulan Mei dan Juli, di kota kecil bernama Yoro, terjadi hujan ikan. Ya, kalian tidak salah dengar, ikan kecil berjatuhan dari langit bersamaan dengan hujan deras. Fenomena yang dikenal sebagai Lluvia de Peces. Ini telah menjadi bagian dari cerita rakyat dan budaya lokal selama lebih dari 1 abad. Penduduk setempat bahkan merayakannya dengan sebuah festival. Meskipun terdengar mustahil, penjelasan ilmiah yang paling mungkin adalah karena fenomena waterspout, yaitu tornado kecil yang terbentuk di atas air. Angin puting beliung ini menyedot ikan kecil dari danau atau sungai terdekat, membawanya ke awan dan kemudian menjatuhkannya di tempat lain bersama hujan. Walaupun belum ada yang pernah benar-benar melihat prosesnya secara langsung, hujan ikan di Yoro tetap menjadi misteri alam yang menarik perhatian dunia. Kembali ke dunia fauna, alam punya cara yang sangat kreatif untuk memastikan kelangsungan hidup spesiesnya. Salah satunya adalah kemampuan beberapa hewan laut untuk mengubah jenis kelamin. Ambil contoh ikan badut, Sinimo yang kita kenal. Mereka hidup dalam kelompok sosial di dalam anemon laut. Dengan satu betina dominan yang paling besar, satu jantan kawin, dan beberapa jantan non-kawin yang lebih kecil. Jika betina dominan mati, jantan kawin yang terbesar akan berubah menjadi betina untuk menggantikannya. Dan jantanan kawin terbesar berikutnya akan menjadi jantan kawin yang baru. Kemampuan ini, yang disebut hermafroditisme sekuensial, memastikan bahwa kelompok tersebut selalu memiliki pasangan yang bisa bereproduksi. Selain ikan badut, beberapa jenis ikan ras juga bisa melakukannya. Ini adalah strategi adaptasi yang luar biasa, menunjukkan betapa fleksibelnya kehidupan di lautan. Fakta unik berikutnya membawa kita ke Gurun Atacama di Chili, salah satu tempat terkering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama ratusan tahun. Namun, yang luar biasa adalah setelah hujan langka turun, gurun yang tandus ini berubah menjadi lautan bunga berwarna-warni. Fenomena ini disebut Desierto Florido, atau gurun berbunga. Biji-biji bunga liar yang dorman atau tidur di bawah pasir selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menunggu saat yang tepat untuk berkecambah. Begitu air hujan datang, mereka serentak tumbuh dan mekar, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Gurun Atacama yang berbunga ini adalah bukti kekuatan hidup yang luar biasa dan kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi paling ekstrem sekalipun. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang bisa melihat masa lalu. Saat kita menatap bintang di malam hari, kita sebenarnya sedang melihat cahaya dari masa lalu. Cahaya membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa yang luas. Misalnya, bintang terdekat dengan kita selain matahari, yaitu Proxima Centauri, berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya. Artinya, cahaya yang kita lihat dari bintang itu hari ini sebenarnya sudah meninggalkan bintang tersebut 4,2 tahun yang lalu. Untuk galaksi yang lebih jauh, seperti Andromeda, yang gibeh jaraki 2,5 juta tahun cahaya, cahaya yang kita lihat sekarang berasal dari zaman ketika manusia purba baru mulai muncul di bumi. Jadi, teleskop bukan hanya alat untuk melihat jauh, tapi juga mesin waktu yang memungkinkan kita melihat sekilas sejarah alam semesta. Terakhir, mari kita bahas tentang sebuah organisme yang seolah-olah abadi. Namanya Turritopsis dohrnii, atau yang lebih dikenal sebagai ubur-ubur abadi. Ubur-ubur kecil ini memiliki kemampuan luar biasa untuk kembali ke tahap polip atau masa mudanya setelah mencapai kedewasaan seksual. Bayangkan, ketika ia tua atau terluka, ia bisa mengubah sel-selnya kembali menjadi muda dan memulai siklus hidupnya dari awal lagi. Secara biologis, proses ini membuatnya berpotensi untuk hidup selamanya selama ia tidak dimakan oleh predator atau mati karena penyakit. Kemampuan ini disebut transdiferensiasi, dan para ilmuwan sedang mempelajarinya dengan harapan bisa menemukan petunjuk untuk pengobatan regeneratif pada manusia. Ubur-ubur abadi ini adalah bukti nyata bahwa keabadian, setidaknya dalam bentuk biologis, memang ada di alam. Dari air panas yang membeku lebih cepat hingga ubur-ubur yang abadi. Dunia kita benar-benar dipenuhi oleh keajaiban yang melampaui imajinasi. Setiap fakta yang kita bahas hari ini adalah pengingat bahwa masih banyak hal yang perlu kita pelajari dan jelajahi. Alam semesta ini adalah buku raksasa yang halamannya tidak akan pernah habis kita baca. Nah, dari semua fakta tadi, mana yang paling membuat kalian terkejut? Atau mungkin kalian punya fakta unik lain yang belum banyak diketahui orang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka.
subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di fakta unik berikutnya. Bye-bye!